Grit mengikutinya dan perlahan menghilang di balik kabut saat merenung. Orang tua ini harus melihat harta karun macam apa itu, pikir Grit dengan keserakahan di matanya. Di satu tempat, terlihat Wang Ping dan Qing Yi sedang mengobrol. Qing Yi, kurasa aku akan segera mengunjungi ayahku, aku belum melihatnya selama hampir 20 tahun. Lagi pula, ada beberapa hal yang perlu kutanyakan padanya, kata Wang Ping menatap desa bulan jatuh sekali lagi dan pergi. Qing Yi tidak berbicara dan hanya diam mengikuti Wang Ping, kemanapun Wang Ping ingin pergi, bahkan ke dunia bawah, ia akan mengikutinya. Di kota air luas, Wang Lin sudah lama tidak pergi ke penginapan, ia hanya duduk di halaman sepanjang hari, dan menunggu kepulangan Wang Ping. 3 bulan kemudian, kota air luas dipenuhi gejolak dan kekacauan. Seluruh kota air luas hampir kosong, karena semua orang melarikan diri dari perang. Kota air luas diduduki oleh Kekaisaran Langit, dan pasukannya terus maju. Wang Ping berdiri di luar kota, ia tidak masuk, melainkan pergi bersama pasukan. Ayah, aku yang sekarang masih belum mewujudkan keinginanku, setelah selesai, aku akan datang menemuimu. Roda waktu terus berputar, musim gugur dan musim dingin berganti beberapa kali, dalam sekejap, 5 tahun lagi berlalu, dan Wang Ping berusia 52 tahun. Kekaisaran Dakin dan Kekaisaran Chen Yu menyerah satu demi satu, kemudian, Kekaisaran Langit menjadi satu-satunya kekaisaran di planet Ranyun. Setelah menaklukkan dunia, Wang Ping tidak langsung menemui Wang Lin, sebaliknya, ia dengan tenang memandangi gunung dan sungai yang dimilikinya, merasakan kekuatan dunia. Wang Lin masih duduk di halaman setiap pagi, ditemani pelayan tua, dan menjalani kehidupannya yang biasa. Selama lebih dari 50 tahun ini, hatinya perlahan berubah. 10 tahun berlalu dengan tenang, tanpa ada gelombang yang terjadi. Wang Ping yang berusia 62 tahun tampak cukup tua, 10 tahun menjadi pemimpin tertinggi membuat hatinya semakin lelah, hal ini membuatnya merindukan masa kecilnya, dan 8 tahun perjalanannya menjelajahi dunia, yang paling ia rindukan adalah perasaan ditemani ayahnya selama 27 tahun itu. Qing Yi telah berubah menjadi wanita tua, kerutan di wajahnya mulai muncul, tapi tatapannya bahkan lebih lembut dari sebelumnya, meskipun mereka tidak pernah memiliki anak selama bertahun-tahun. Hari ini, tepat 35 tahun Wang Ping meninggalkan ayahnya, Wang Ping mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi dunia fana. Sebelum pergi, ia menyerahkan dunia yang telah ditaklukkannya kepada seorang pejabat yang telah mengikutinya selama ini. Yang ia bawa, selain kenangan 35 tahun itu, adalah Qing Yi. Dengan naik kereta, ia perlahan menuju ayahnya. Wang Lin saat ini sedang duduk di halaman, satu-satunya pelayan lamanya telah meninggal, jadi sekarang dialah satu-satunya orang yang tersisa di rumah besar ini. Di hadapannya ada sebuah meja dengan 2 kursi tambahan, ada beberapa piring berisi makanan panas di atas meja, sepoci anggur, dan 3 pasang sumpit. Sesaat kemudian, derap kaki kuda terdengar di luar rumah besar itu. Wang Ping turun dari kereta dan tersenyum pada Qing Yi sambil membantunya turun, lalu mereka berjalan melewati pintu. Ada plakat hijau merah bertuliskan Wang Mansion yang tampak mulai memudar. Wang Lin mengangkat kepalanya, ia telah menunggu 35 tahun untuk melakukan ini. Duduklah, hidangannya masih panas, kata Wang Lin. Wang Ping menatap ayahnya ini. Ayah, kata Wang Ping berlutut di tanah. Qing Yi juga berlutut di samping Wang Lin dan berkata dengan lembut, ayah. Wang Lin berdiri, membantu Wang Ping dan Qing Yi berdiri, dan berkata, ayo makan. Selama 35 tahun Qing Yi menemani Wang Ping, ia telah lama mengenali Wang Lin. Ia tahu bahwa Wang Lin adalah sumu, senior yang dulu membantai dan menggemparkan seluruh wilayah utara sendirian menuju planet 1000 ilusi. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa lelaki tua yang baik hati ini adalah Sumu, orang yang pernah mengguncang seluruh wilayah utara. Selesai makan, Wang Ping meletakkan sumpitnya, dan menatap ayahnya saat berkata, ayah, aku ingin tahu tentang ibuku. Sudah lebih dari 60 tahun sejak Wang Ping pertama kali menanyakan hal ini, ia ingat hanya pernah bertanya sekali, dan ia melihat betapa sedihnya ayahnya saat itu. Ini adalah kedua kalinya dia bertanya. Wang Lin menatap bintang dan mulai menceritakan kisah hidupnya. Akan kuceritakan sebuah kisah. Jauh di sana, ada sebuah planet kultivasi bernama Suzaku. Wang Ping menatap ayahnya, sambil mendengarkan cerita itu. Di sampingnya, mata Qing Yi terbelalak lebar mendengarkan cerita itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam. Kultivator wanita itu bernama Liu Mei, kata Wang Lin. Qing Yi menangis saat mendengar kisah itu. Di tengah cerita,
Wang Ping hanya menundukkan kepalanya. Wang Lin melanjutkan, "Setelah itu, aku membawamu dan menetap di planet Ranyun," kata Wang Lin selesai bercerita. Dia mengambil kendi, dan meminumnya, lalu menatap langit. Qing Yi menatap ayah dan anak di hadapannya, dengan emosi yang tak terlukis di hatinya. Tanpa sadar ia menggenggam tangan Wang Ping, dan langsung menyadari tangan Wang Ping benar-benar dingin. Wang Ping berkata dengan suara rendah, "Ayah, aku lelah," kata Wang Ping berdiri dan berjalan menuju ruang samping di halaman. Qing Yi membungkuk pada Wang Lin dan mengikuti Wang Ping. Wang Lin hanya duduk diam di sana dan menatap ke kejauhan. Wang Ping tidak bisa tidur malam itu. Ia menatap bulan di langit dengan rasa sakit di matanya saat ia duduk di dalam ruangan. Qing Yi hanya duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Ia tidak berkata apa-apa dan hanya diam menemaninya. "Ternyata, ini jawabannya, jawaban yang kutunggu selama lebih dari 60 tahun, gumam Wang Ping dengan rasa sakit di hatinya. "Ternyata aku telah ditempa menjadi roh pendendam oleh ibu," pikir Wang Ping menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kepahitan dan kesedihan. Keesokan paginya, Wang Ping pergi, dan Qing Yi masih mengikutinya. Ia tak berkata sepatah kata pun pada ayahnya, bahkan tak memandangnya. Ia duduk diam di kereta dan pergi jauh dari kota air luas. Ia tak menyadari bahwa saat ia pergi, sebuah tatapan diam-diam menatap kereta dari kejauhan. "Mungkin suatu hari nanti kau akan mengerti," gumam Wang Lin. Wang Ping tidak tahu harus kemana dan hanya terus berjalan tanpa arah. Ia merasa sangat lelah, seolah tak ada lagi di dunia ini yang bisa membuatnya mendongak dan melihat. Wang Ping bergumam, "Qing Yi, aku sangat lelah, ayo kita cari desa pegunungan yang tenang untuk tinggal." Qing Yi mengangguk, matanya penuh kelembutan. Wang Ping dan Qing Yi menetap di desa pegunungan yang sederhana, dan menjalani kehidupan yang tenang. Usia mereka tak lagi muda, dan kilasan kehidupan mereka sering terlintas di mata Wang Ping. 18 tahun kehidupan biasa, 8 tahun perjalanan, 25 tahun pertempuran, dan 10 tahun menjadi pemimpin tertinggi. Meskipun singkat, kehidupannya jauh lebih mengasyikan daripada apapun yang dialami orang biasa. Namun, pada akhirnya ia tetap kembali ke titik awalnya, kembali ke kehidupannya yang biasa. Setiap pagi ia bangun dan mengukir kayu di halaman. Ada kehangatan dalam kehidupan biasa ini. Qing Yi akan selalu duduk di belakangnya dan memperhatikan dengan tatapan lembut saat ia mengukir kayu. Goresan demi goresan. Ayah pernah berkata bahwa mengukir membutuhkan hati. Barulah setelah itu semua kenangan dapat terukir pada ukiran itu. Wang Ping memegang ukiran itu di hadapannya dan meniupnya pelan, menyebabkan semua serbuk gergaji berterbangan ke udara. Setelah meletakkan ukiran kayu itu, mata Wang Ping menunjukkan sedikit rasa rindu, dan dia berkata dengan lembut, "Ini adalah ayah muda." Ukiran itu adalah Wang Lin. Wang Lin muda memiliki mata yang tajam, tangannya berada di belakang punggungnya, dan ia memandang dunia dengan aura bangga. Waktu berlalu cepat dan 10 tahun pun berlalu. Bagi Wang Lin tua, 10 tahun ini terasa singkat. Selama 10 tahun ketenangan ini, pemahamannya tentang surga menjadi semakin jelas dan mendalam. Ia tidak melakukannya dengan sengaja, melainkan secara tidak sengaja dan alamiah memperoleh pencerahan. Dalam ranah hidup dan mati, perubahan kehidupan ada di mana-mana. Jika sebelumnya, Wang Lin tidak akan pernah memahami kehidupan meskipun ia melihatnya, namun, sekarang, kemanapun ia memandang, ia melihat kehidupan. Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tinggal di dalam rumah Wang. Para tetangga di sekitarnya sudah lama terbiasa dengan hal ini. Anak-anak di sekitarnya juga sering datang ke sini untuk bermain. Awalnya mereka takut pada Wang Lin, tapi tak lama kemudian mereka menyadari bahwa kakek tua ini sama sekali tidak menakutkan. 10 tahun kemudian Wang Ping semakin tua. Ia telah memasuki senja hidupnya, tapi ia belum pernah meletakkan ukiran di tangannya. Wang Ping bergumam, "Ayah benar, hidup biasa lebih baik. Jika aku punya pilihan atau jika ada kehidupan lain, aku harap aku bisa menjalani hidup biasa bersama ayah di desa pegunungan yang kecil." Di sampingnya, Qing Yi diam-diam menatap Wang Ping dan berkata dengan lembut, "Karena kamu sudah mengerti, mengapa kamu tidak pergi menemuinya?" Wang Ping meletakkan ukiran ayahnya dan berkata, "Qing Yi, kamu tidak mengerti, selain pertanyaan tentang ibuku, aku punya keraguan lain yang tak berani kutanyakan. Aku merasa keraguan inilah alasan sebenarnya mengapa ayah tak mengizinkanku berkultivasi." Mata Wang Ping memancarkan secercah kesedihan. "Qing Yi, aku merasa hidupku telah berakhir, aku khawatir waktuku tak banyak lagi. Kau seorang kultivator dan bisa hidup lebih lama dariku. Setelah aku mati,
tolong antarkan aku ke ayahku. Sedangkan untukmu, kau bebas. Namun, berapapun waktu berlalu, kau tak boleh lupa bahwa kau milikku selama satu siklus reinkarnasi, kata Wang Ping. Suaranya mengandung secercah tekad. Tubuh Qing Yi gemetar, ia hendak bicara, tapi disela oleh Wang Ping. Bertahun-tahun ini sulit bagimu, sebagai seorang kultivator, kau bisa mengubah penampilanmu. Agar aku tidak merasa kesepian, kau perlahan menua bersamaku. Aku, Wang Ping, tak akan pernah melupakan ini. Jika ada kehidupan lain, aku tak akan pernah melupakanmu. Air mata mengalir dari mata Qing Yi. Kultivasinya telah ditingkatkan oleh Wang Lin ke puncak tahap akhir Nesken Soul. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ia memahami domainnya saat menemani Wang Ping. Domainnya adalah gairah tanpa penyesalan. Aku bahkan akan menemanimu di akhirat. Kultivasi hanyalah debu di mataku, aku tidak ingin menjadi makhluk surgawi yang kejam, aku hanya ingin menjadi orang yang biasa, kata Tui Qing Yi dengan lembut. Wang Ping menatap Qing Yi, lalu menghela napas dan berkata lembut, kenapa begini? Pada saat ini, sambaran petir bergerak menembus bintang, ketika seekor binatang kilin muncul. Ada seorang pria parubaya yang duduk di punggung kilin petir. Kilin petir itu bergerak menuju planet Ranyun. Kultivasi pria parubaya ini sudah melewati langkah pertama kultivasi dan berada di tahap ilusi yin. Orang itu berani menyamar sebagai utusan kuil guntur surgawi, hal seperti ini sudah lama tidak terjadi. Aku harus bertemu orang ini. Jangan berpikir bahwa hanya dengan bisa menggunakan beberapa mantra guntur, kau bisa berpura-pura menjadi utusan kuil surgawi guntur, gumam Taois guntur itu menepuk pelan kepala kilin. Saat ini, Wang Ping duduk di kursi dengan pisau ukir di tangannya, mengukir goresan demi goresan, apa yang dipahatnya tetaplah ayahnya, hanya saja penampilan ayahnya lebih tua lagi. Qing Yi duduk di sampingnya dan menatapnya, ada sedikit kesedihan dalam tatapan lembutnya. Wang Ping berkata dengan lembut, setelah aku mati, bakar patung-patung ini, kata Wang Ping menatap patung terakhir di tangannya, patung itu masih setengah jadi, dan ia akan menyelesaikannya. Ada rak kayu besar di sisi ruangan, lebih dari 100 patung di atasnya, dan semuanya adalah Wang Lin. Beberapa patung memiliki patung seorang anak kecil di sampingnya, anak itu tersenyum puas sambil menggenggam tangan ayahnya. Wang Ping memandangi ukiran di tangannya, dan berbisik pelan, ayah, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Pada saat ini, sebuah sambaran petir yang terang benderang mendekati planet itu. Pada malam musim dingin yang gelap, atmosfer planet Letu langsung hancur saat sambaran petir itu turun dan bergema di seluruh planet Ranyun. Semua kultivator di planet Ranyun menyadari aura yang kuat ini, dan kekuatan guntur meledak di telinga mereka. Sun Shi yang sedang bertapa, tiba-tiba mendongak ke langit, ekspresinya langsung berubah. Di ruangan klan Sun, nampak Sun Qiming dan lainnya juga merasakan hal itu, dan menatap ke langit. Sungguh dahsyatnya energi spiritual surgawi dan guntur, gumam Sun Shi menghirup udara dingin. Sun Qiming berdiri dan berkata, leluhur, sepertinya orang itu datang dengan niat jahat. Keluarga Ran dan Zhao juga muncul. Di kota air luas, Wang Mansion. Wang Lin tua meletakkan kendi anggurnya, dan sedikit mendongak. Seekor binatang guntur raksasa yang diselimuti petir bergerak di angkasa. Seorang pria parubaya duduk di punggungnya. Dia adalah Taois petir dari kuil surgawi guntur. Matanya bagai kilat saat ia menatap bumi dengan dingin. Indra ilahinya langsung menyapu seluruh kota air luas. Saat indra ilahinya menyapu, setiap kultivator di planet Ranyun gemetar, seolah mereka sedang menghadapi kekuatan surga. Tak lama kemudian, Taois petir menarik kembali indranya, dan mengerutkan kening. Ia sudah memindai ke seluruh planet dan tidak menemukan siapapun yang dicarinya. Sudah terlalu lama, mungkin dia sudah pergi. Orang itu sungguh beruntung, pikir Taois petir itu berbalik untuk pergi, tapi matanya tiba-tiba menyipit, indranya bergerak bagai kilat, dan mengunci sebuah desa pegunungan kecil di planet Ranyun. Ketika indra ilahinya menyapu, Qing Yi langsung memucat dan tubuhnya gemetar, energi spiritual di dalam tubuhnya juga runtuh, butuh waktu lama baginya untuk pulih. Wang Ping terkejut, ia menatap Qing Yi dan bertanya dengan lembut, Qing Yi, ada apa? Tepat saat Qing Yi hendak berbicara, ekspresinya langsung berubah dan batuk seteguk darah. Di saat yang sama, sebuah indra ilahi yang kuat mendorong salju dan angin, dan sosok Taois petir itu muncul. Lapisan salju tebal di tanah tiba-tiba terguncang dan terlempar ke udara. Jiwa asal Qing Yi yang baru terbentuk segera berjuang untuk melepaskan energi spiritual. Ia melangkah di hadapan indra yang kuat ini, dan berdiri di hadapan Wang Ping. Menarik. Kau tidak pingsan?
kata Taois Tu, suaranya yang dingin menggema di seluruh ruangan. Tepat saat suara itu muncul, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya masuk. Saat pria itu masuk, wajah Qingyi langsung pucat pasi. Ia bisa merasakan aura yang tak terbayangkan datang dari pihak lawan. Aura ini sangat kuat, bagaikan kekuatan surga, dan mustahil untuk dilawan. Orang ini bisa membunuh banyak orang seperti dirinya, ia akan mati tanpa kuburan, dan tak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Taois itu melangkah masuk ke ruangan dengan santai, seluruh ruangan mulai berderak dan petir dari sekujur tubuhnya menyambar dinding, membuat seluruh rumah menjadi sangkar petir. Tepat saat pria parubaya itu melangkah masuk ke ruangan, di kota air luas yang jauh, Wang Lin yang tadinya duduk di kursi sambil memegang kendi anggur terkejut, kendi anggur di tangan kanannya pecah. Matanya yang tak pernah menunjukkan warna selama 70 tahun itu memancarkan dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan bahkan lebih mengerikan. Wang Ping meletakkan ukiran kayu, lalu berdiri di samping Qingyi, dan menatap pria parubaya itu saat bertanya dengan tenang, "Siapa kau?" Pria parubaya itu menatap Wang Ping dengan penuh arti, matanya memancarkan cahaya aneh, tatapan ini seolah mampu menembus Wang Ping. Semua manusia akan pingsan ketika indera ilahinya melintas, namun, Wang Ping di hadapannya ini tidak pingsan, itu membuatnya penasaran. "Menarik. Pantas saja kamu tidak pingsan, ternyata kau bukan manusia," kata sosok itu menyeringai. Tepat pada saat ini, boneka penjaga langit dan mengayunkan tinjunya. Mata Dao Peng menyipit saat melihat boneka langit yang tiba-tiba muncul dan mengayunkan tinjunya. Tangannya membentuk segel, kilat muncul di tangannya, saat telapak tangannya menghantam boneka itu. Tinju boneka penjaga langit itu mendarat tepat di atas petir dan menembusnya. Boneka itu sama sekali tidak terpengaruh oleh petir, dan pukulannya mendarat di telapak tangan Dao Peng. Kekuatan penghancur bergerak dengan dahsyat dari tinju boneka ke tubuh Dao Peng, dan suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Suara terdam bergema di ruangan saat Dao Peng mundur beberapa langkah, rasa kebas muncul di tangannya dan kilatan petir itu segera menghilang. Matanya memancarkan cahaya aneh saat ia menatap boneka itu dan menyeringai, "Boneka tingkat tinggi." Boneka penjaga langit itu mundur 2 langkah, dan petir menyelimuti tubuhnya. Sambil menyeringai, Dao Peng melangkah maju. Tepat saat kakinya mendarat, seluruh petir di sekitar rumah berkumpul di kakinya, dan mengikuti langkah kakinya, saat ia menghentakkan kaki ke tanah hingga rumah itu langsung hancur, dan petir menyambar dengan dahsyat, dengan Wang Ping berada tepat di tengahnya. Tatapan mata boneka penjaga langit menjadi semakin dingin, dan melancarkan pukulan lagi. Namun, karena petir yang menyambar terlalu banyak, penjaga langit itu tidak dapat menangkis semuanya. Melihat petir itu hendak menyambar tubuh Wang Ping, Qingyi menarik tangan Wang Ping dan menatapnya dengan lembut. Adapun Wang Ping, dia sama sekali tidak panik, seolah-olah meskipun gunung akan runtuh dia tidak akan bergerak, karena dia tahu ayahnya pasti akan datang. Di matanya, ayahnya adalah eksistensi terkuat di dunia, tak ada yang bisa menandinginya. Ketenangan Wang Ping menarik perhatian Dao Peng. Setelah mengamati, ia terkejut, sepertinya ia telah melihat sesuatu. Saat petir mendekat ke arah Wang Ping, satu suara dingin terdengar, "Berhenti." Di saat yang sama, semua petir yang berjarak 3 inci dari Wang Ping, semuanya langsung membeku. Sebuah pusaran besar muncul di kehampaan, dan Wang Lin tua perlahan berjalan keluar dari pusaran itu, dan tiba di hadapan Wang Ping. Dengan menunjuk petir yang membeku di hadapan Wang Ping, terdengar serangkaian suara berderak saat retakan segera menyebar di sekitar riak petir ini. Dalam sekejap, riak menyebar dan semua petir runtuh. Kejadian ini begitu tiba-tiba hingga membuat Dao Peng tersentak, ia mundur 2 langkah dan menatap Wang Lin dengan waspada. Wang Ping menatap lelaki tua di depannya dan berkata dengan lembut, "Ayah." Panggilan ini berisi kerinduannya selama puluhan tahun. Mata Wang Lin tua kini sangat dingin, tatapan seperti ini sudah lama tidak muncul di matanya. "Utusan kuil surgawi guntur?" seru Wang Lin sedikit mengernyit. Boneka pengawal langit itu bergerak cepat ke arah Wang Lin dan menatap dingin ke arah Dao Peng. Dao Peng menatap Wang Lin dengan ekspresi serius dan bertanya, "Siapa Anda?" Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan cahaya menyelimuti Wang Ping dan Qingyi. Bersamaan dengan itu, ia melangkah dan langsung membawa Wang Ping dan Qingyi pergi. Pengawal langit mengikutinya dari dekat. Ekspresi Dao Peng berubah muram, ia mendengus dingin, lalu menghilang setelah 1 langkah. Wang Lin muncul di atas dataran luas bersama Wang Ping dan Qingyi, dengan cahaya yang mengelilingi mereka. Di saat yang sama, guntur menyambar 1000 kaki di hadapan mereka dan Dao Peng muncul. Suara Dao Peng terdengar dingin saat ia menatap Wang Lin dan berkata,
Aku tidak peduli siapa kau, tinggalkan boneka itu dan orang tua ini akan mengampuni kalian bertiga. Tatapan Wang Lin semakin dingin, saat berkata dengan tenang, sekalipun kau melepaskanku, aku tak akan melepaskanmu. Jika aku selangkah lebih lambat, putraku pasti sudah mati di tanganmu, aku tak peduli apa identitasmu, hari ini kau akan mati, kata Wang Lin dengan niat membunuh tiba-tiba muncul. Segel di tangannya berubah dan penjaga langit melangkah maju, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat melesat maju dan melayangkan tinjunya ke arah Dao Peng. Dao Peng melambaikan tangannya dan sebuah jaring petir muncul, jaring itu tiba-tiba membesar, dan dengan cepat menyusut ke arah penjaga langit. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di jaring petir itu, jaring itu sangat kuat, bahkan pukulan dari penjaga langit tidak mampu menghancurkannya. Saya adalah utusan dari kuil surgawi Guntur, dengan kekuatanmu, bahkan jika kau memiliki boneka ini, mustahil untuk membunuhku, kata Dao Peng bahkan tidak melihat jaring Guntur saat tangannya membentuk segel dan menembakkan sambaran petir ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dia bahkan tak menghindar dari sambaran petir yang mendekat, dan hanya membuka mulutnya melahap sambaran petir di hadapan Dao Peng yang terkejut. Sedikit petir ini tidak cukup, kata Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan sebagian jiwa asalnya langsung bergerak ke arah tangan kanannya. Sebuah bola petir tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Meskipun bola guntur itu hanya seukuran kepalan tangan, itu menyebabkan perubahan pada semua awan gelap di langit dan membuat semua petir berkobar dengan dahsyat. Dalam sekejap, semua petir menyambar bola guntur di tangan Wang Lin. Adegan ini membuat Dao Peng terkesiap saat melihat semua kilat yang jatuh seperti hujan ke telapak tangan orang ini. Ini guntur sungguhan, kata Wang Lin dengan tenang melambaikan tangan kanannya dan bola guntur itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar saat terbang menuju Dao Peng. Ekspresi Dao Peng berubah drastis dan mundur tanpa ragu sebelum mengeluarkan sebatang tongkat logam hitam panjang dan tebal. Tongkat itu diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dan terdapat garis-garis merah tua yang saling bertautan. Saat bola guntur Wang Lin tiba, Dao Peng menancapkan batang logam itu ke tanah. Di saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel saat berteriak, guntur langit dan bumi berkumpul. Bola guntur itu mendekat dan melesat langsung ke arah batang logam itu dengan gemuruh keras, namun langsung terdampak oleh batang logam itu. Lapisan petir yang kuat segera menyelimuti bola petir seolah menyerap sesuatu dengan cepat. Namun, bola guntur itu terlalu kuat. Dalam sekejap, bola itu meledak dan retakan mulai muncul di atas lapisan petir. Namun, garis-garis merah tua bergerak di sepanjang retakan, mencegah batang logam itu runtuh. Meskipun begitu, bola guntur itu tetap menghantam batang logam itu, dan retakan pada batang logam itu menyebar dengan cepat. Tepat pada saat ini, batang logam itu tampaknya tak mampu menahan sambaran petir yang dahsyat. Setelah menyerap seluruh bola guntur, batang logam itu bergetar dan hancur. Dao Peng menatap adegan itu di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Ledakan seperti guntur bergemuruh dan planet Ranyun dan sejumlah besar puncak gunung runtuh, menyebabkan kegemparan besar. Dao Peng terpaksa mundur 10 langkah dan wajahnya memucat. Ia menatap Wang Lin dan berteriak, "Kaulah orang yang berpura-pura menjadi utusan kuil surgawi petir. Sumu Busa. Apa sebenarnya tingkat kultivasimu?" Kekuatan guntur dari runtuhnya batang logam itu, menyebabkan petir yang mengelilingi penjaga langit itu lenyap, dan penjaga langit itu pun keluar. Wang Lin menatap Dao Peng dengan tenang dan perlahan berkata, "Tingkat kultivasiku," gumam Wang Lin, saat energi spiritual surgawi tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dari tahap pendirian fondasi, energi spiritual itu terus menanjak hingga mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, tahap awal Ascendan, dan terus naik. Saat tubuh Wang Lin dipenuhi energi spiritual surgawi, ekspresi Dao Peng menjadi semakin buruk. Meskipun ia tidak menganggap seorang kultivator tingkat pertama sebagai ancaman, namun tingkat kultivasi lelaki tua di depannya ini terus meningkat, dan belum menunjukkan tanda akan berakhir. Seiring energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin yang meledak, kultivasinya mencapai tahap tengah Ascendan. Energi spiritual surgawi berangsur mereda dan tetap berada di tahap tengah Ascendan. Namun, aura Wang Lin menjadi semakin kuat tanpa henti. Aura ini berasal dari domainnya. Aura domain Wang Lin yang semakin kuat, membuat ekspresi Dao Peng semakin muram. Peningkatan domainnya seakan tak terhentikan, dan melampaui apa yang bisa dicapai oleh seorang kultivator Ascendan tingkat menengah biasa. Saat itu, rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin, dan ia mulai merenung lebih dalam. Aura dahsyat itu, menyebar dari Wang Lin dan melesat ke segala arah, dan perlahan menyelimuti planet Ranyun. Seiring domainnya terus meluas, ia mencapai tahap akhir Ascendan,
Namun ini bukan titik perhentian terakhir dan terus berkembang. Sebuah gulungan raksasa muncul di langit, dan sungai neraka perlahan muncul dari lukisan itu, dan mengalir perlahan. Sungai neraka itu tiba-tiba bergetar, dan masuk ke Wang Lin melalui kepalanya. Sementara Daopeng benar-benar terkejut, domain Wang Lin meningkat dan mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Daopeng menghela napas lega. Ia benar-benar takut domain Wang Lin telah menembus langkah pertama. Jika memang begitu, maka ia akan menghadapi pertarungan yang mengerikan hari ini karena bantuan boneka itu. Daopeng mencibir. Hanya dengan sedikit kultivasi, kau berani menyamar sebagai utusan dari kuil surgawi Guntur. Namun, masih ada keraguan di hatinya. Lagi pula, bola guntur yang digunakan Sumu sebelumnya terlalu mengejutkan. Mantra petir semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Ia hanya pernah melihatnya dari para utusan tingkat bumi di kuil surgawi petir. Wang Lin mengangkat kepalanya, kultivasinya telah mencapai tahap tengah Ascendan. Namun, domainnya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi, yang bahkan mengejutkannya, ini, di luar dugaannya. Terlebih lagi, dia baru saja melepaskan domain hidup dan matinya, masih ada domain kekuatan guntur dan karma yang belum dilepaskannya. Alasan mengapa Daopeng tidak dapat menembus saat melihat domain Wang Lin, adalah karena domain karma. Setelah domain Wang Lin berevolusi, mustahil untuk melihatnya kecuali seseorang kultivator tahap kedua sejati, bukan Yin Yang. Wang Ping menatap ayahnya di hadapannya, saat kultivasi ayahnya meningkat, ada sedikit fluktuasi di tubuhnya. Ia jelas merasakan fluktuasi ini dalam jiwanya, dan itu membuatnya semakin yakin akan dugaannya membuat hatinya terasa semakin getir. Di sampingnya, King Yi menggenggam tangannya, matanya penuh kelembutan saat ia berkata, "Jangan khawatir, apapun dirimu aku akan menemanimu." Ekspresi Daopeng tampak muram saat dia menatap Wang Lin, dan berkata, "Orang tua ini akan memberitahumu betapa hebatnya utusan kuil surgawi Guntur." Kata Daopeng mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit, lalu berteriak, "Binatang guntur surgawi!" Segera guntur bergemuruh dari segala arah, dan memenuhi seluruh langit. Guntur itu memadat dengan dahsyat menjadi bola raksasa di atas Daopeng. Bola guntur itu bergetar sebelum menyusut, hingga berubah menjadi binatang kilin guntur yang ganas. Daopeng menyeringai saat menatap Wang Lin dan berkata dengan tenang, "Karena binatang guntur, seseorang bisa disebut utusan kuil surgawi Guntur, berpura-pura menjadi utusan adalah kejahatan besar." Wang Lin melirik binatang petir itu, dan berkata dengan tenang, "Binatang itu tidak bisa disebut binatang petir tanpa tanduk petir." Kata Wang Lin melambaikan tangannya dan kereta perang terbang keluar, dan berubah menjadi banteng petir raksasa bertanduk membawa aura penghancur mulai menyebar. Ekspresi Daopeng langsung berubah. Ini adalah keterkejutan terdalam yang dirasakan hatinya sejak ia tiba di planet Ranyun. Keterkejutannya begitu hebat sehingga ia hanya bisa menatap monster itu tanpa berkata apa-apa. Binatang petir dari kuil surgawi petir di atasnya, juga mengeluarkan petir dari sekujur tubuhnya, dan keempat kukunya menghentakkan tanah dengan keras. Banteng petir juga mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Suara gemuruh guntur segera terdengar dari langit dan kilat menyambar akibat kedua kekuatan binatang petir yang saling mendekat. Seberkas guntur muncul di bawah kaki banteng petir dan langsung menyerang binatang petir. Mata binatang petir itu menunjukkan sedikit kepanikan, garis keturunannya memang tidak murni, tapi ia dengan jelas merasakan betapa dahsyatnya guntur banteng itu. Namun, martabat jiwanya membuatnya tak mau diinjak-injak, jadi ia meraung lagi, dan menyerbu tanpa gentar. Suara guntur menggema di seluruh tempat saat kedua binatang petir itu memulai pertarungan sengit mereka. Tatapan Daopeng yang terkejut tertuju tanduk perak banteng petir. Itu adalah binatang petir bertanduk perak. Bagaimana mungkin? Memiliki binatang petir dan sangat ahli dalam mantra petir, pikir Daopeng dengan wajah kusam. Wajah Tawis petir dipenuhi kepahitan. Kuil surgawi Guntur memang memiliki binatang guntur bertanduk perak, tapi jumlahnya sangat sedikit, dan semuanya berada di tangan para utusan tingkat surgawi. Jika dia bisa mendapatkan binatang guntur bertanduk perak, statusnya di kuil surgawi Guntur akan meningkat pesat. Matanya memancarkan keserakahan saat ia menatap banteng tanduk petir. Kilatan dingin melintas di matanya saat ia menatap Wang Lin, kedua tangannya membentuk segel, lalu tiba-tiba, kedua tangannya menyatu. Ketika ia memisahkannya, kilatan cahaya yang kuat muncul, dan pedang petir perak pun terbentuk. Saat petir menyambar pedang, tangan kanan Daopeng membentuk segel, dan menunjuk ke arah boneka penjaga. "Selama aku membunuh orang ini, banteng petir ini akan menjadi milikku."
pikir Daopeng melemparkan pedang terbang dan berteriak, "Pembalasan alam surgawi petir," segera pedang panjang perak melesat ke arah penjaga langit. Di saat yang sama, petir ungu muncul di tangannya dan berubah menjadi jaring, mengeluarkan suara gemuruh keras saat melesat menuju Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit, dawis ini memang layak menjadi seorang kultivator yin ilusi. Tubuhnya tidak hanya dipenuhi energi spiritual surgawi, tapi kendalinya atas petir juga luar biasa. Aku khawatir domain orang ini juga berhubungan dengan guntur. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat tangan kanannya melambai, dan kuas surgawi emas segera muncul di tangannya. Wang Lin melambaikan kuasnya di udara, dan sebuah simbol tiba-tiba muncul. Ia tidak berhenti, tapi terus bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan tiba-tiba menggambar 7 goresan. 7 pukulan adalah batasnya. Dia harus membagi sebagian jiwa asalnya untuk setiap pukulan. Dan dengan 7 pukulan, dia sudah membagi jiwa asalnya 7 kali. Setelah jiwa asal Wang Lin menyerap naga guntur kuno, ia berubah. Kini setelah 7 bagian jiwa asalnya berada di dalam simbol tersebut tidak lagi memancarkan cahaya keemasan, melainkan cahaya putih yang dipenuhi guntur. Kali ini, bukan hanya tekanan surgawi yang dipancarkan, tekanan guntur surgawi pun hadir. Saat simbol itu selesai, terdengar suara gemeretak dari kilat yang menyambarnya. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan meledak seperti badai dari simbol itu. Tekanan ini adalah kekuatan guntur surgawi yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mantra guntur biasa. Saat kekuatan guntur surgawi ini muncul, bahkan kedua binatang guntur yang bertarung tak jauh dari sana berhenti dan menoleh. Dengan kesadaran mereka akan guntur, mereka jelas merasakan bahwa guntur itu mengandung jejak guntur surgawi kuno. Guntur surgawi kuno ini berasal dari naga guntur kuno. Naga guntur kuno pernah mengendalikan guntur untuk surga, dan memperoleh kekuatan untuk mengendalikan guntur surgawi. Setelah Wang Lin melahap naga guntur kuno, naga itu secara bertahap menyatu dengan jiwa asalnya, dan ia memperoleh kekuatan itu. Bahkan, bisa dikatakan bahwa guntur dari jiwa asal Wang Lin melampaui semua guntur di dunia. Jika Taois guntur menggunakan mantra lain, dia akan baik-baik saja. Tapi jika dia menghadapi Wang Lin dengan mantra guntur kuno, tidak ada peluang baginya untuk menang. Akibatnya, Wang Lin benar-benar unggul dalam hal guntur, dan tak ada satupun mantra guntur di dunia ini yang mampu melukainya. Dengan kata lain, Wang Lin adalah naga guntur yang hidup. Setelah menggambar simbol 7 goresan, kuas itu mengetuk simbol, dan simbol itu terbang ke arah Daopeng. Wajah Daopeng tampak muram, ia mendorong guntur dengan telapak tangannya, dan menghantam simbol itu, menyebabkan ledakan keras. Petir ungu di tangan Daopeng langsung meledak menyebabkan ia muntah seteguk darah sebelum mundur dengan cepat. Setiap ledakan adalah bagian dari jiwa asal yang bergema di dalam tubuhnya. Ketika bagian terakhir ledakan jiwa asal selesai, wajah Daopeng nampak pucat dan kengerian di matanya begitu pekat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.